Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan eh, kali ini, ya saya sebagai ketua tim Denny Lubis dan anggota ada Pelangi Mayang Sukma Pertiwi, Fida Aulia, Rainisa, dan Muhammad Fadlan. Kami di tim satu mendapatkan tugas untuk rekomendasi dan evaluasi kawasan transmigrasi Tubi Taramanu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, eh, pendahuluan peran dan pendekatan. Nah, kami melakukan evaluasi awal kawasan transmigrasi dengan pendekatan sosial ekologis yang komprehensif, partisipatif, ya di mana dalam hal ini kita melibatkan banyak pihak, petani, kelompok tani, pemerintah daerah, stakeholder dan lain sebagainya, dan kita melakukan beberapa kali FGD untuk mendapatkan data, ya, dan kami juga mendatangi eh, dinas-dinas terkait untuk mendapatkan data sekunder dan juga interview langsung menyebarkan kuesioner dan FGD dengan masyarakat ya untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, ekologi, infrastruktur dan juga potensi lokal. Dan tujuannya yaitu menyusun rekomendasi evaluatif berbasis data dan partisipatif atas kondisi existing kawasan transmigrasi saat ini sebagai fondasi untuk desain tata kelola kolaboratif dan pengembangan korporasi masyarakat di tahap-tahap selanjutnya. Adapun ruang lingkup kegiatan, ya, pertama yaitu menganalisis kondisi existing kawasan, baik dari sisi fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan maupun ekologi, ya. Kemudian mengevaluasi akses infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan dasar di kawasan transmigrasi. Selanjutnya yaitu pemetaan status kesehatan masyarakat dan faktor risiko lingkungan dan identifikasi tantangan dan peluang pembangunan kawasan. Kemudian penyusunan rekomendasi berbasis data dan tematik. Nah, ini eh, waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan 28 Agustus sampai 8 Desember 2025 di kawasan transmigrasi Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mencakup 3 kecamatan dan 24 desa. Jadi kawasan transmigrasi Tubi Taramanu ya itu tidak hanya di Kecamatan Tubi Taramanu, tapi 3 kecamatan ini yang dikatakan dengan kawasan transmigrasi Tubi Taramanu, yaitu Kecamatan Tubi Taramanu sendiri, kemudian di Kecamatan Bulo dan di Kecamatan Luyo. Ya, ini kalau dia petanya ya ada seperti ini, ada Tubi Taramanu, ada Bulo, ada Luyo. Nah, hasil dari observasi lapang ya eh, peta sebaran sarana dan prasarana kawasan Tubi Taramanu setelah dilakukan geotagging di antaranya ya ini ada di sini udah ada tanda-tanda ya ada jembatan kemudian kelompok belajar KUA, kantor desa, lapangan, masjid, sekolah, ya pasar dan lain sebagainya. Ya ini udah kami tandai semuanya di sini di petanya, dan petanya juga udah kami serahkan ya laporannya ke pemerintah daerah. Dan memang untuk kelompok ini, ya salah satu yang dikerjakan adalah pemetaan membuat peta geotagging. Ya, tadi fasilitas, ya, kemudian juga fasilitas keagamaan, ya ini ada di sini ada masjid, ada musola, ya. Nah ini kemudian ada peta sebaran layanan kesehatan, ya. Ini bisa dilihat di sini, ya ada poliklinik desa, posyandu, proyek satuan pemukiman, puskesmas dan lain sebagainya. Dan juga ada peta sebaran layanan umum, ya ini bisa dilihat di petanya, ya. Ya, di sini ada KUA, kantor desa, lapangan, toilet umum dan seterusnya. Dan juga ada selain itu ada peta sebaran fasilitas pendidikan ya dari sekolah dari MI, SMP, SMK gitu ya. Ini ada semua di sini. Dan selain itu, kami juga mengadakan evaluasi terkait dengan kondisi ketersediaan air bersih di lokasi kawasan transmigrasi Tubi Taramanu. Dan hasil riset
selama 3 bulan lebih di sana, ya. Kualitas air eh, dan ketersediaan air di rentang sedang hingga tinggi. Jadi cukup baik ya, karena memang daerahnya perbukitan ya dan masih bukitnya masih lebat gitu ya, dan di bawahnya itu sungai-sungai. Nah ini juga kita bisa melihat dari warna biru dan kuning ya. Ini kalau ini sedang, kalau ini tinggi ya. Nah, jadi sebarannya cukup baik ya eh, untuk kualitas air dan ketersediaan bersih di lokasi Tubi Taramanu. Nah, ini kondisi infrastruktur ya, jalan ya. Nah, ini jalan ini adalah menghubungkan ya apa akses jalan desa terdalam yaitu Rate, Beso Asin dan Beso Angin Utara. Jadi perjalanannya seperti ini dan tidak bisa dilalui. Ini ada kendala, yaitu kendala pertama yaitu ini jalan ini memecah atau melewati hutan lindung. Jadi tidak bisa dibangun sampai statusnya berubah nih dari hutan lindung yang untuk jalan saja ya misalnya menjadi bukan hutan lindung. Nah, ini yang agak susah yang untuk mengubah status sehingga masyarakat di sebelah sana ya di Desa Rate, Beso Asin dan Beso Angin Utara itu jadi kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan harus nyebrang sungai ya dengan jalan ini harus ditandu ya karena terpotong akses jalannya. Nah, ini mungkin harus ada intervensi dari apa namanya pemerintah pusat supaya minimal akses untuk jalan ini statusnya dari hutan lindung kemudian dibebaskan jadi bukan hutan lindung lagi sehingga bisa membuat jalan apa namanya menghubungkan desa-desa yang tadi karena kalau jalan kaki pun itu berjam-jam ya lebih dari 2 jam ya. Nah, itu kondisinya. Kemudian kami juga melakukan FGD ya, eh, beberapa kali FGD dan mengundang seluruh stakeholder yang ada. Nah, dalam FGD ini ditemukan bahwasanya tadi pertama akses infrastruktur masih sangat terbatas ya, padahal komoditi di sana sangat apa namanya bagus ya. Kemudian kakao menjadi komoditas utama ya. Jadi kakao di sana itu semacam apa ya? Jadi ekspor sudah diekspor ke luar negeri ya kakaonya. Tapi kakaonya masih biji belum diolah ya sehingga nilai jualnya tidak setinggi yang kalau sudah diolah ya. Kakao selain kakao sebetulnya ada kopi ya, ada durian ya, tapi yang paling utama adalah kakao. Kemudian kekurangan layanan dasar ya. Nah, ini juga apa namanya? Seperti karena berjarak jauh sekolah-sekolah untuk sekolah SMP, SMA itu masih sangat terbatas ya. Dan jarak satu desa ke desa lainnya memang cukup jauh ya. Nah, mungkin nanti bisa diusulkan supaya ada penambahan sekolah-sekolah terutama SMP dan tingkat SMA. Kemudian lemahnya kelembagaan dan SDM ya. Koperasi kemudian BUMDes ada di beberapa desa yang apa namanya berjalan dengan baik tapi lebih banyak tidak berjalan ya kelembagaan dan SDM-nya di sana relatif rendah ya. Nah, kemudian kalau mau sekolah SMA negeri itu harus jauh ya berjam-jam pakai motor keluar daerah gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan status kawasan hutan lindung. Nah, jadi karena tadi eh, desanya itu terpisah dengan hutan lindung sehingga aksesnya agak susah gitu ya. Ketika pemerintah mau membangun itu tidak bisa walaupun ada dananya karena itu masuknya kawasan hutan lindung. Dan itu terputus juga oleh sungai ya sungai tadi yang digambar yang sebelumnya juga ini kita bisa dilihat jadi kalau ada yang sakit apa harus naik ini sungai apa kalau sungainya besar bisa nggak bisa melewati ini nah ini bahkan motor apa segala macam harus pakai apa alat untuk penyeberangan. Nah juga nih rantai nilai ekonomi yang masih lemah ya karena tadi semuanya dijual dengan eh, bahan baku ya mentah belum jadi nilai jualnya belum begitu tinggi. Nah ini juga hasil menganalisis SWOT dan PESTEL oleh tim di lapangan.
Terkait dengan kekuatan, ya, uh, kawasan Tubitaramanu memiliki kekuatan, ya. Pertama, ini potensi pertanian yang kuat, ya, terutama kakao, nilam, kopi, dan sumber daya yang melimpah, ya. Dan juga alamnya masih bagus, ya, belum belum banyak tercemari, ya, masih sejuk dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kelemahannya akses infrastrukturnya yang kurang baik, ya, pendidikan rendah, kelembagaan lemah, dan ketergantungan pada satu komoditas. Salah satunya itu kakao, ya. Dulu sempat di situ tuh kopi, ya. Tapi kemudian ketika harga kakao naik, orang-orang pada pindah ke kakao, ya. Ah, dan apa namanya, nilam kemudian sempat naik, kemudian mau pindah ke nilam, tapi nilam itu tidak direkomendasikan sama pemerintah daerah karena untuk pengolahannya membutuhkan kayu bakar yang banyak dan dikhawatirkan akan menggunduli hutan. Kemudian ada peluang, ya, peluang dari eh, pengembangan kawasan transmigrasi itu, yaitu pertama dukungan pemerintah, kemudian peluang pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi, ya. Nah, ini pemerintah sangat concern, bahkan pemerintah berencana akan membuat pabrik pengolahan kakao, sehingga ketika diekspor ke luar negeri itu tidak dalam bentuk biji, tapi udah dalam bentuk apa namanya, pasta atau dalam bentuk serbuk, ya, sehingga nilai jualnya sudah lebih tinggi. Kemudian, nah, ini yang menjadi ancaman fluktuasi harga komoditas, ya. Kenapa? Karena kalau harganya turun, petani langsung beralih, ya, dari kakao beralih ke komoditi lain, gitu, ya. Itu eh, bagaimana caranya, ya? Memang harus mencari pasar ekspor ke luar negeri sebanyak-banyaknya, sehingga membuka peluang apa namanya, pasar, sehingga nanti kalau pasarnya banyak, permintaan juga akan banyak, harga akan meningkat. Nah, juga nih termasuk ada konflik lahan, ya, dan status lahan, ya. Tadi, ya, status lahan apa di masyarakat, ada hutan lindung, ya, eh, dan mungkin sebagian juga eh, sudah menjadi pemukiman, jalan dan lain sebagainya. Nah, serta risiko bencana seperti longsor dan kekeringan, ya, karena bukit-bukit, ya, itu beresiko. Tapi sejauh ini sih, alhamdulillah, ya, apa namanya, kekeringan jarang terjadi, gitu, ya, karena memang masih lebat pohonnya. Tapi kalau digunduli itu bisa eh, longsor dan kekeringan. Nah, kemudian dari sisi politik, ya, ini ada kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten sangat mendukung pengembangan kawasan, ya. Nah, tapi ini koordinasi lintas instansi masih lemah, ya. Jadi padahal kawasan transmigrasi itu kan eh, bukan hanya domain dinas transmigrasi, tetapi ya desa di situ ada, kesehatan, pendidikan juga. Jadi sebetulnya harusnya bareng-bareng, ya. Ini koordinasi yang lemah. Kemudian ekonomi berbasis kakao dan nila memiliki nilai jual, tetapi produktivitasnya rendah dan akses pasar terbatas. Ini ada masalah, ya. Pertama dari bibit, ya, udah tua-tua, gitu, ya, kondisinya. Bibitnya juga kurang tahan hama, gitu, ya. Kemudian juga kualitasnya, ya, tapi karena udah tua, kemudian eh, tidak tahan hama, akhirnya kualitasnya turun, ya, dan kuantitasnya juga turun, ya, produktivitasnya kemudian turun. Ya, memang harus ada perbaikan di sini, ya, eh, dari on farm, ya, sampai ke distribusi dan juga pengolahan. Nah, ini harus diperbaiki semuanya, ya. On farm-nya harus regenerasi, gitu, ya. Kemudian pemupukannya jangan hanya pemupukan urea atau apa namanya, kimia, tapi juga harus ada pemupukan dari pupuk-pupuk alami, itu, ya. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh petani, ya. Dan hama, banyak hama sekarang. Kemudian sosial, ya, modal sosial kuat, ya, kualitas SDM rendah, layanan dasar juga belum memadai. Internet itu sangat mahal dan sangat susah di sana, ya. Nah, ini jaringan internetnya mungkin listrik udah masuk, ya, internet yang masih terkendala. Teknologi, ya, ini pemanfaatan teknologi pertanian dan pasca panen masih sangat rendah, ya. Peluang peningkatannya cukup besar, gitu, ya. Jadi
sedikit yang menggunakan teknologi pertanian. Lingkungan, sumber daya alam melimpah, namun kawasan tadi karena perbukitan rawan longsor, kekeringan, ya, dan terhambat status kawasan hutan yang tadi disampaikan, ya. Kemudian regulasi, sertifikasi lahan dan penataan ruang belum jelas, menghambat pembangunan infrastruktur dan usaha masyarakat. Nah, ada beberapa strategi dan rekomendasi yang diusulkan. Ya, pertama, ya perbaikan infrastruktur dasar, terutama tadi ya terkait dengan akses jalan yang terputus karena melewati hutan apa namanya hutan lindung. Jadi kalau bisa ya khusus untuk akses jalannya itu dibebaskan statusnya ya dari hutan lindung sehingga bisa dibangun tapi kanan kirinya tetap statusnya hutan lindung, hanya akses jalan aja supaya masyarakat bisa beraktivitas gitu ya. Kalau saat ini seperti terkurung mereka, ya, terpisah sendiri karena tidak ada akses. Aksesnya hutan lindung dan hutan lindungnya itu tidak bisa dibangun jalannya. Dan juga internetnya, ya, harus apa jaringan internet harus dipasang mungkin di sana karena susah untuk komunikasi, bahkan untuk belajar jarak jauh pun susah ya dan mahal ininya. Kemudian penguatan kelembagaan desa dan BUMDes ya, koperasi dan BUMDes ini juga sangat lemah, mungkin harus ada intervensi baik dari pemerintah pusat ya, dinas-dinas terkait dengan pengembangan kelembagaan dan SDM-nya. Kemudian ini terkait dengan peningkatan produktivitas petani ya. Jadi petani di sana relatif menggunakan teknologi seadanya, ya mengikuti pola-pola produksi sebelumnya. Mungkin ini harus ada semacam klinik pertanian di sana, terutama kakao, agar apa namanya kualitas dan kuantitas kakaonya meningkat ya. Jadi memang sangat rendah apa namanya kuantitas sama kualitasnya ya, sehingga harganya harusnya baik, bagus, mahal karena kualitasnya kurang bagus karena banyak hama dan lain sebagainya, sehingga nilai ekonominya kurang maksimal. Nah, juga ini harus ada diversifikasi ekonomi ya. Di sela-sela kakao ini bisa ditanami pohon-pohon yang lain gitu ya, juga bisa apa namanya dikombinasikan dengan peternakan misalnya rumput dan lain sebagainya ya, untuk kambing dan sapi. Di sana banyak sapi Bali ya, sehingga ketika ada banyak apa namanya rumputnya dibawa pulang untuk kambing, untuk sapi, dan ketika petani ke ladangnya membawa kotorannya ya, jadi sapi atau ternaknya eh, apa besar ya, gemuk, tapi juga apa pertaniannya subur karena disuplai dengan pupuk. Nah, ini yang belum dilakukan di sana, padahal eh, daerahnya subur, rumputnya banyak ya, sedikit sekali yang beternak. Nah, tata ruang dan penyelesaian isu lahan tadi ya, ini harus dikoordinasikan di pusat ya, BPN mungkin ya, kemudian kehutanan ya dan lingkungan ya, terkait tadi akses jalan yang susah dan juga sertifikasi masyarakat sana untuk lahannya ya. Pengelolaan air dan konservasi lingkungan juga harus diperhatikan karena kalau enggak ini nanti bisa terjadi kekeringan ya dan juga kerusakan lingkungan ya, dengan banyak dan dibuka lahan-lahan untuk pertanian ya, hutan-hutan itu nanti bisa gundul. Nah, juga ini harus diatur ya. Kemudian peningkatan SDM dan layanan dasar ya, SDM sana rendah ya, apa namanya anak-anak pendidikannya ya paling SMP gitu ya, kebanyakan SD sampai SMP ya, karena memang aksesnya SMA itu agak jauh ke kota, ada di beberapa tempat tapi tidak terlalu banyak. Nah, juga ini penguatan rantai nilai ya, harus ada hilirisasi ya dari on farm ya sampai akhir ya, supaya nanti nilai tambahnya eh, cukup baik ya. Dan juga kalau bisa kawasan Tubi Taramanu, Polewali Mandar itu dijadikan sentra kakao di Sulawesi Barat. Ya, jadi dari mana-mana dikirim ke situ, diolah di situ, sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Ya, selama ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di luar negeri seperti Nestle dan lain sebagainya. Ya, tinggal kualitas dan kuantitasnya dipertahankan, ya ditambah
Nah, juga ini terkait dengan sinergi lintas instansi dan pendampingan berkelanjutan agar apa namanya eh, 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 unggulan ini jadi eh, pemangku atau eh, apa sokoguru dari perekonomian masyarakat sekitar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.